Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisha Yunda Putri dengan NPM 2335 10824 dari kelas 5A. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil analisis kami dalam mata kuliah probabilitas statistika dengan judul Persentase Pendidikan Penduduk Usia 25 ke atas menurut jenis kelamin di Sumatera tahun 2024. Baiklah, yang pertama di sini ada latar belakang. Pendidikan merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial ekonomi suatu daerah. Peningkatan jenjang pendidikan membuka peluang lebih besar bagi individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, pencapaian pendidikan seringkali berbeda antar wilayah dan antar jenis kelamin. Data mengenai persentase penduduk usia 25 tahun ke atas ini yang telah menempuh pendidikan minimal SMA ke atas di berbagai provinsi di Pulau Sumatera menunjukkan adanya keragaman tersebut. Ada daerah dengan kesenjangan signifikan antara lelaki dan juga perempuan. Dan ada pula yang relatif seimbang. Dalam konteks statistika dan probabilitas, data ini menarik untuk dianalisis karena kita dapat yang pertama yaitu mengukur distribusi persentase pendidikan tinggi, contohnya SMA ke atas antar wilayah. Yang kedua yaitu mengidentifikasi apakah ada perbedaan nyata antara laki-laki dan perempuan dalam pencapaian pendidikan. Dan yang ketiga yaitu menggunakan probabilitas untuk memperkirakan peluang bahwa seorang penduduk usia 25 tahun ke atas di wilayah tertentu telah menempuh pendidikan SMA ke atas. Oke, yang kedua, yang B, yaitu langkah-langkah. Nah, ini adalah data-data yang diperlukan. Nah, pada bagian atas ini adalah data persentase lamanya pendidikan untuk laki-laki, dan yang di bawah ya ini ada data persentase lamanya pendidikan untuk perempuan. Nah, kedua tabel ini masih bersifat acak, yang artinya urutannya belum disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setiap angka di tabel menunjukkan lamanya pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada array terurut. Nah, tujuan dari array ini adalah yang pertama itu untuk mempermudah pengelompokan data. Nah, yang kedua untuk menemukan nilai minimum dan juga maksimum. Lalu sebagai dasar untuk membuat diagram batang dan juga daun. Nah, di sini untuk mengurutkan datanya kami menggunakan Excel, yaitu fitur sort ascending untuk mengurutkan dari nilai terkecil hingga yang terbesar. Nah, selanjutnya di sini ada diagram batang dan daun menggunakan Excel. Nah, yang di atas ini adalah diagram batang dan juga daun untuk laki-laki. Nah, diagram batang ini digunakan untuk menyajikan data kuantitatif secara lebih ringkas, namun tetap detail. Nah, batang yaitu menunjukkan puluhan, dan daun di sini untuk menunjukkan satuan dari angka data. Nah, dapat kita lihat di sini data kita itu mulai dari 20 sampai 80. Makanya di sini angkanya yaitu mulai dari 2 hingga 8. Nah, ini adalah satuannya. Kenapa di sini ada 3, 4, 4, 5, 7, 9, 9. Nah, di sini dapat kita lihat kalau misalnya 3 itu diambil dari yang ini, satuan 23 yaitu 3. Nah, yang ini 24-nya ada 2, makanya di sini dia 4-nya ada 2. Dan begitu juga selanjutnya. Baiklah, untuk tabel distribusi frekuensi akan dijelaskan oleh teman saya, Nisa Rahmadani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmadani dengan NPM 2335 10248 dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi dan diagram batang, bar chart, dan diagram garisnya. Nah, di sini terdapat tabel distribusi frekuensi dari data laki-laki yang sudah kami buat, di mana di sini kelas itu ada 8. Nah, di sini
untuk mencari distribusi frekuensi itu kita harus mencari banyak datanya atau jumlah datanya itu ada 150. Nah, terus kemudian kita cari max-nya. Max-nya itu ada di angka 84, kemudian untuk minimalnya itu ada di angka 23 dan juga kita mencari range-nya terlebih dahulu di mana range-nya itu max dikurang min yaitu mendapatkan angka 61. Nah, untuk kelasnya itu 8 dan panjang kelasnya itu juga 8. Nah, di sini untuk kelas intervalnya kita akan mengambil di angka minimal dari sebuah data. Nah, jadi di data kami angka minimal itu 23, kemudian ditambah panjang kelasnya 8. Jadi 23 sampai 30. Nah, untuk kelas kedua itu 31 sampai 38 dan kelas ketiga 39 sampai 46 sampai ke kelas 8. Nah, di sini kami mendapatkan frekuensi di mana untuk interval 23 sampai 30 itu 11, kemudian yang interval 31 sampai 38 itu 34, kemudian kelas interval 39 sampai 46 itu ada 50, dan 47 sampai 54 itu ada 19. Nah, untuk kelas interval 55 sampai 62 itu ada 15, kemudian kelas interval 63 sampai 70 ada 13, 71 sampai 78 itu 7, 79 sampai 86 itu ada 1. Nah, untuk presentasinya itu juga kami mendapatkan kelas pertama itu dengan interval 23 sampai 30 0,07, kemudian kelas keduanya 0,22, kelas ketiganya 0,33, kelas keempat 0,12, kelas kelima itu 0,1, kelas keenam 0,08, kelas ketujuh itu 0,04, sedangkan kelas ke-8 itu ada 0,06. Nah, di sini jumlah frekuensinya itu adalah 150. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan diagram batang atau bar chart dan diagram garisnya. Nah, ini untuk diagram batangnya itu menggunakan Google Colab. Teman-teman bisa lihat di sini terdapat frekuensi dan juga kelas intervalnya untuk perbandingan tiap antara umur laki-laki lamanya pendidikannya gitu. Nah, ini yang menggunakan SPSS yaitu diagram garisnya. Selanjutnya itu ke data perempuan. Di sini sama dengan sebelumnya yang data laki-laki. Cara mencari untuk tabel distribusi frekuensinya itu yang pertama kita harus menentukan jumlah data atau banyaknya data ya. Di mana data kami ada 150. Nah, jadi N-nya itu sama dengan 150. Nah, kemudian kita mencari nilai max-nya yaitu di data perempuan nilai max-nya adalah 80. Sedangkan untuk nilai min-nya itu ada di angka 19. Kemudian untuk rank-nya yaitu max dikurang min. Jadi hasilnya itu ada 61 untuk rank-nya. Nah, untuk kelasnya itu juga 8 dan panjang kelasnya juga sama yaitu 8. Berarti sama dengan data laki-laki. Nah, di sini untuk kelas intervalnya yang pertama itu kan kita harus mengambil data yang paling minim yaitu berarti nilainya 19. Jadi ditambah panjang kelas itu 8. Jadi 19 sampai 26. Kenapa nggak sampai 27? Karena kan hitungannya itu dari 19 20. Jadi 26 tepi kelas atasnya. Nah, kemudian untuk kelas kedua itu kami mendapatkan kelas interval 27 sampai 34, kelas ketiga 35 sampai 42, kemudian kelas keempat 43 sampai 50, kemudian kelas kelima itu 51 sampai 28, kelas keenam itu 59 sampai 66, kelas ketujuh itu 67 sampai 74, dan kelas ke-8 itu 75 sampai 82. Nah, untuk frekuensi itu kita mendapatkan dari seluruh data yang terdapat pada kelas interval 19 sampai 26. Itu kami mendapatkan 15 frekuensinya dengan persentase itu 0,1. Kemudian kelas kedua yang 27 sampai 34 itu frekuensinya 38, persentasinya 0,25. Kemudian selanjutnya kelas interval 35 sampai 42 itu frekuensinya 35 itu sama dengan presentasinya 0,23. Kemudian kelas interval 43 sampai 50 itu frekuensi 27 dengan presentasi 0,18. Kemudian kelas interval 51 sampai 58 itu frekuensinya 10 dengan presentasi 0,06. Kemudian kelas interval 59 sampai 66 dengan frekuensi 15 itu presentasinya 0,1. Kemudian kelas interval 67 sampai 74 frekuensinya 8 dan presentasinya 0,053. Dan terakhir itu kelas interval 75 sampai 82 dengan frekuensi 2 dan dengan presentasinya itu 0,01. Nah, di sini saya akan menampilkan diagram batangnya yang menggunakan Colab di sini. Teman-teman bisa lihat outputnya. Kemudian di sini juga menggunakan SPSS-nya untuk diagram batang dan diagram garisnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan untuk menggunakan SPSS. Nah, sebelum saya menjelaskan diagram yang ada di sini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana kita menggunakan SPSS. Nah, yang pertama itu kita dapat menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita buka aplikasinya dan di situ terdapat kolom ada data view dan juga variable view. Nah, pada kolom data view di situ kita dapat memasukkan data yang kita pilih. Lalu pada variable view-nya, nah di situ kita mengedit misalnya edit tipe data dari data yang kita buat.
Seperti itu. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan untuk diagram batang yang di sebelah kiri. Nah, di sini menampilkan distribusi frekuensi pada tiap interval data. Nah, di sini interval 39 sampai dengan 46 ini memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Nah, artinya sebagian besar data berada di rentang ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada 31 sampai dengan 38 juga memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Sedangkan interval 23 sampai 30 dan 76 sampai 86 memiliki frekuensi yang paling rendah. Nah, setelah mencapai puncaknya yaitu 39 sampai dengan 46 ini, frekuensi menurun bertahap dan menunjukkan bahwa semakin tinggi intervalnya, maka jumlah datanya itu semakin sedikit. Nah, selanjutnya di sini ada diagram garis. Nah, menunjukkan pola perubahan frekuensi antar interval secara lebih jelas. Nah, garisnya meningkat ke atas pada interval 39 sampai dengan 46, kemudian menurun bertahap hingga interval 79 sampai dengan 86. Nah, pola ini mengidentifikasikan bahwa data terpusat itu di tengah 39 sampai dengan 46. Baiklah, untuk penggunaan Excel-nya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Syaira. Kepada Putri Syaira dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Syaira dengan NPM 233510322. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Nah, di mana di sini langkah-langkah untuk menggunakan Excel-nya adalah yang pertama, kita akan blok kedua kolom, yaitu kolom interval dan juga kolom frekuensi. Lalu kita klik insert. Lalu kita perlu pilih menu insert column or bar chart pada menu insert. Setelahnya kita akan memilih diagram batang, lalu akan muncul grafik seperti yang ada di kiri. Nah, di sini untuk penjelasan mengenai diagramnya sendiri, yaitu adalah di mana sumbu X atau horizontal itu berisi kelas interval, sementara sumbu Y ini berisi kelas frekuensinya. Lalu untuk diagram batang tertinggi itu terdapat pada kelas pada interval 39 sampai dengan 46. Nah, di sini menunjukkan rentang nilai frekuensinya yaitu 50. Nah, kelas dengan batang lebih rendah berarti data yang muncul di rentang itu lebih sedikit. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa sebagian besar data terkonsentrasi di tengah kisaran 39 sampai dengan 46. Lalu menurun pada kelas selanjutnya. Artinya distribusi data itu agak condong ke kanan atau positif skew. Lalu untuk membuat diagram frekuensi menggunakan poligon frekuensi, pada Excel, langkah-langkahnya sama, yaitu kita blok dulu dua kolom yang dipakai, yaitu kita blok interval dan juga frekuensi, klik menu insert, lalu di situ ada line with markers, lalu kita klik. Nah, hasilnya akan terlihat seperti diagram yang ada di kanan. Nah, untuk penjelasan diagramnya sendiri, yaitu titik-titik itu menunjukkan frekuensi setiap kelas, dan garis ini menghubungkan antar titik. Nah, titik tertinggi berada pada kelas interval 39 sampai dengan 46, yaitu dengan jumlah 50, lalu menurun pada interval selanjutnya. Nah, itu berarti nilai di atas titik seperti 11, 34, dan 50 itu menunjukkan frekuensi dari masing-masing kelas. Nah, poligon ini itu menunjukkan distribusi data yang berbentuk mirip dengan lonceng, tapi agak miring ke kanan, yang artinya sebagian besar data itu berada di tengah, sementara data besar atau nilai tertinggi jumlahnya sangat sedikit. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan codingan menggunakan Colab juga pada tabel distribusi frekuensi untuk perempuan, yang dimana saya juga menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kan sudah saya jelaskan sebelumnya, dan yang cuman yang apa ya, sama aja sih penjelasannya. Ini juga untuk warna, ini juga ada pakai import pandas gitu kan. Nah, yang membedakannya yang kita ubah cuman bagian datanya aja, kita sesuaikan aja, misalnya kayak kelas, ini dimasukkan sini, interval, frekuensi juga dimasukkan sini. Nah, kemudian dan juga yang paling diubah cuman kayak warna-warnanya saja, bebas mau warna apa gitu. Nah, ini. Tapi saya akan mungkin menjelaskan sedikit ya mengenai bagian tabel ini dan bagian diagramnya.
Jadi pertama-tama kita lihat dulu tabel data yang telah dibuat, yaitu tabel ini berjudul perempuan kan. Nih, tabel itu yang bagian perempuan. Dan berisi 4 kolom, yaitu kelas, interval, frekuensi, dan presentasi. Jadi kolom kelas itu berfungsi untuk menandai urutan kelas dari 1 sampai dengan 8, sedangkan kolom interval itu menunjukkan tentang umur dari setiap kelompok. Misalnya kelas pertama memiliki interval umur 19 sampai 26 tahun, kemudian kelas kedua 27 sampai 34 tahun, dan seterusnya hingga kelas terakhir yaitu 75 sampai 82 tahun. Selanjutnya kolom frekuensi itu menunjukkan jumlah perempuan yang termasuk dalam setiap interval umur. Dari tabel terlihat bahwa kelas dengan interval 27 sampai 34 tahun itu memiliki frekuensi tertinggi yaitu 38 orang. Ini diikuti oleh kelas 35 sampai 42 tahun sebanyak 35 orang, kemudian interval 43 sampai 50 tahun memiliki 27 orang, dan kelas dengan interval 19 sampai 26 tahun serta 59 sampai 66 tahun itu masing-masing berjumlah 15 orang. Sementara itu, jumlah paling sedikit terdapat pada interval 75 sampai 82 tahun, yaitu hanya 2 orang. Jadi kolom terakhir yaitu persentase itu menunjukkan porsi ya masing-masing kelas terhadap total keseluruhan data. Sebagai contoh, kelas kedua dengan frekuensi 30 orang memiliki persentase sekitar 0,25 atau 25,3%, sedangkan kelas dengan frekuensi terkecil yaitu 2 orang memiliki persentase sekitar 1,3%. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa sebagian besar data perempuan berada pada kelompok umur produktif, yaitu antara 27 sampai 42 tahun. Kemudian data ini saya visualisasikan ini dalam bentuk diagram batang itu, dalam bentuk diagram berupa frekuensi seperti yang terlihat pada gambar ini kan. Jadi sumbu X itu menunjukkan interval umur, sedangkan sumbu Y itu menunjukkan jumlah frekuensi atau banyaknya orang di setiap kelompok umur. Jadi setiap batang itu memiliki warna yang saya memiliki warna pastel yang berbeda seperti pink, orange, nih, ungu, dan yang muda dan biru lembut hingga tampilannya terlihat lebih menarik karena saya suka dengan warna tersebut. Jadi kita bisa perhatikan dari grafiknya tanpa jelas bahwa batang tertinggi terdapat pada interval 27 sampai 34 tahun dengan nilai frekuensi 38. Batang ini menunjukkan bahwa kelompok umur tersebut memiliki jumlah perempuan terbanyak dalam data yang saya miliki. Sementara itu, batang paling terpendek pada interval 75 sampai 82 tahun yang menandakan jumlah paling sedikit. Ya, secara keseluruhan grafik ini membantu kita untuk lebih mudah memahami pola distribusi data. Kita bisa langsung melihat bahwa jumlah perempuan cenderung banyak pada kelompok umur muda hingga pertengahan dan mulai menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, penyajian grafik ini juga mempermudah proses analisis karena informasi dapat langsung ditangkap secara visual tanpa harus membaca angka satu persatu dari tabel. Dan demikian, dari hasil tabel dan diagram batang ini dapat disimpulkan bahwa kelompok umur 27 sampai 42 tahun mendominasi jumlah perempuan, sedangkan kelompok umur di atas 67 tahun memiliki jumlah yang relatif sedikit. Visualisasi seperti ini sangat berguna dalam analisis data karena mempermudah kita untuk mengenali pola dan distribusi dari sekumpulan informasi numerik. Baiklah, itu saja untuk penjelasan diagram untuk perempuan dan menggunakan maksud saya itu seperti diagram batang yang dibuat dalam menggunakan Google Colab menggunakan bahasa Python. Dan saya akan lanjut lagi nanti untuk penjelasan yang berikutnya. Oke, di sini saya akan lanjut menjelaskan. Yang pertama yaitu diagram batang. Ini untuk menampilkan distribusi frekuensi pada tiap interval. Nah, interval dengan nilai 27 sampai 34 dan 35 sampai 42 ini memiliki frekuensi yang tertinggi. Artinya, kelompok ini adalah data yang paling banyak muncul. Nah, setelah itu frekuensinya akan menurun pada interval berikutnya, yaitu menunjukkan bahwa semakin tingginya intervalnya ini, maka jumlah datanya akan semakin sedikit. Selanjutnya ini pada diagram garisnya, ini menunjukkan juga pola perubahan frekuensi antar interval. Namun di sini lebih jelas karena menggunakan garis. Nah, terlihat tren itu meningkat dan tajam dari interval 19 sampai 26 sampai dengan 27 sampai 34. Lalu menurun secara bertahap sampai interval terakhir yaitu 75 sampai dengan 82. Oke, yang selanjutnya yang kelima yaitu tabel distribusi frekuensi relatif dan diagram batang. Nah, di sini terdapat data laki-laki di mana di sini yang pertama yaitu ada nilai. Nah, nilai di sini itu untuk menunjukkan rentang kelas data. Lalu di sini ada tepi kelas. Nah, tepi kelas di sini digunakan untuk membuat grafik histogram atau OGIF. Nah, selanjutnya di sini ada frekuensi. Nah, frekuensi di sini itu untuk menunjukkan banyaknya data yang berada pada setiap interval nilai. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk penggunaan SPSS-nya. Nah, di sini itu dapat kita lihat grafiknya. Nah, 38,5 sampai dengan 46,5 ini adalah yang paling tinggi. Dan yang paling rendah di sini adalah 78,5 sampai 86,5. Nah, di sini adalah frekuensi yang tertinggi, artinya datanya yang paling banyak berada di dalam rentang tersebut. Oke, untuk penggunaan Excel-nya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Syahira. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, itu mengenai tabel distribusi dan juga frekuensi relatif dan diagram batang menggunakan Excel.
Nah, di sini data tertinggi itu dimiliki oleh interval 38,5 sampai dengan 46,5, yaitu sebanyak 50 data. Nah, ini merupakan kelas modus atau kelas dengan nilai yang paling sering muncul. Nah, frekuensi menurun pada kelas setelahnya dan juga sebelumnya, itu menandakan distribusi data itu condong ke kanan atau positif skew. Nah, ada beberapa kelas dengan frekuensi kecil dari di awal dan juga di akhir. Misalnya 22,5 sampai dengan 30,5 dan 70,5 sampai dengan 78,5 yang berarti sedikit data yang berada di rentang nilai tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari menggunakan OGIF lebih dari. Nah, di mana di sini terdapat tabel tepi kelas dan juga frekuensi. Nah, kolom tepi kelas sendiri itu menunjukkan batas bawah dari kelas yang dihitung secara kumulatif dari atas ke bawah, di mana lebih dari berarti menghitung jumlah data yang nilainya lebih besar dari batas tersebut. Lalu kolom frekuensi ini menunjukkan jumlah data yang lebih besar dari tepi kelas tersebut. Misalnya data 38 itu sama dengan 105. Berarti ada 105 data dengan nilai yang lebih dari 38. Nah, pada sebelah kanan ini adalah grafik OGIF lebih dari. Grafik OGIF tersebut menurun atau menunjukkan tanda lebih dari. Nah, di mana di sini sumbu X menunjukkan tepi kelas, sementara sumbu Y itu menunjukkan frekuensi kumulatif. Lalu pada garis menurun dari kiri ke kanan ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai tepi kelas, maka semakin sedikit data yang nilainya lebih besar dari batas tersebut. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa pada tepi kelas rendah, misalnya 22, hampir semua data itu termasuk 100, itu termasuk. Nah, tetapi ketika batas meningkat misalnya di 70, nah ini jumlah data yang lebih besar dari batas ini semakin berkurang. Nah, artinya sebagian besar nilai berada pada kisaran bawah hingga tengah, sedangkan nilai tingginya hanya dimiliki oleh sedikit orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ayunda. Maka selanjutnya yaitu terdapat tabel frekuensi dan OGIF pada data perempuan. Nah, di sini terdapat dua kolom yaitu tepi kelas dan juga frekuensi. Nah, tepi kelas di sini itu untuk menunjukkan batas bawah dari setiap interval kelas. Lalu frekuensi di sini yaitu untuk menunjukkan jumlah datanya. Nah, misalnya tepi kelasnya itu lebih dari 19, maka frekuensinya yaitu 150. Oke, di sini terdapat diagramnya yaitu OGIF. Nah, sini dapat kita lihat bahwa garis itu menurun dari kiri ke kanan. Ini menandakan bahwa semakin tingginya tepi kelasnya, maka semakin sedikit jumlah data yang memiliki nilai lebih besar dari batas tersebut. Nah, misalnya pada tepi kelas 19 ada 150 data, tapi ketika mencapai kelasnya 51, maka datanya itu hanya tersisa 35 data yang nilainya lebih tinggi dari 51. Oke, selanjutnya yang ketujuh yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan OGIF kurang dari. Nah, di sini terdapat tabel FK dan OGIF untuk laki-laki. Nah, ada dua kolom yaitu tepi kelas dan juga frekuensi. Tepi kelasnya kurang dari 30, frekuensinya 11. Tepi kelas kurang dari 38, frekuensinya 45. Dan kurang dari 46, frekuensinya 95. Sampai dengan kurang dari 86, sampai frekuensinya 150. Nah, di sini OGIF kurang dari itu adalah grafik yang menggambarkan frekuensi kumulatif yang meningkat dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Nah, titik-titik pada grafik itu diambil dari data tepi kelas. Nah, hal ini ada 30 sampai dengan juga 86 dengan nilai frekuensi kumulatifnya masing-masing. Lalu, karena ini merupakan OGIF kurang dari, maka grafiknya menanjak dari kiri sampai dengan ke kanan. Nah, menunjukkan di sini bahwa semakin besarnya tepi kelasnya, semakin juga banyak jumlah data yang nilainya lebih kecil dari batasnya. Itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Putri Syahira. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan juga OGIF kurang dari untuk tabel frekuensi dan OGIF itu untuk perempuan. Nah, di sini terdapat tepi kelas kurang dari dan juga frekuensi dan juga tabel frekuensi. Nah, pada sebelah kanan itu kita menggunakan OGIF dari Excel, di mana grafik di sisi kanan adalah OGIF yang menaik atau less than OGIF. Nah, sumbu Y-nya ini menunjukkan frekuensi kumulatif, sedangkan sumbu X-nya ini itu adalah menunjukkan tepi kelas.
Nah, garis naik dari kiri ke kanan itu menunjukkan bahwa semakin besar nilai batas kelas, maka semakin banyak data yang nilainya berada di bawah batas tersebut. Menghitung harga-harga tengah akan dilanjutkan oleh teman saya, Nisa Ramadhani. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai menghitung harga tengah dari data perempuan dan data laki-laki. Nah, di sini saya akan menghitung harga tengah untuk data laki-laki. Nah, di sini teman-teman dapat melihat ada tabel, di mana tabel ini berisi nilai, tepi kelas, frekuensi, nilai tengah, dan FI kali XI, atau frekuensi dikali nilai tengah. Nah, untuk mencari nilai tengah, itu rumusnya itu adalah nilai. Jadi, kelas tepi bawah itu ditambah dengan kelas tepi atas. Jadi, 23 ditambah 30, nah nanti dibagi 2. Jadi, hasilnya itu 26,5. Nah, begitu seterusnya dengan kelas bawah, yang kelas kedua itu 31 ditambah 38 dibagi 2, hasilnya 34,5, kemudian 39 tambah 46 dibagi 2, sama dengan 42,5, kemudian 47 tambah 54 dibagi 2, sama dengan 50,5, kemudian ada 55 tambah 62, sama dengan 58,5, kemudian 63 tambah 70, sama dengan 66,5, kemudian ada 71 sampai 78, 71 tambah 78 dibagi 2 sama dengan 66,5, dan 79 ditambah 86 dibagi 2 sama dengan 82,5. Nah, itulah untuk nilai tengahnya. Kemudian di sini untuk mencari nilai FI kali XI-nya, kita tinggal menambahkan nilai frekuensi ini yang FI dikali dengan XI, di mana untuk kelas pertama frekuensinya 11 dikali 26,5, hasilnya itu 261,5. Kemudian yang kelas kedua dengan frekuensi 34 dikali 34,5, nilai tengahnya dengan hasilnya itu 1173. Kemudian yang kelas ketiga itu ada frekuensinya 50 dan nilai tengahnya 42,5. Nah, hasilnya itu 2121. Nah, kemudian di sini frekuensinya 19 dikali 50,5, hasilnya itu 959,5. Nah, selanjutnya frekuensi 15 dikali 58,5, hasilnya itu 877,5. Kemudian kelas selanjutnya itu 13 dengan frekuensi 13 dikali 66,5, yaitu 864,5. Kelas selanjutnya itu 7 frekuensinya dan nilai tinggal 74,5 dikalikan menjadi hasilnya 521,5. Nah, selanjutnya itu frekuensinya 1 kemudian dikali 82,5 dengan nilai tengahnya itu hasilnya 82,5. Nah, di sini kita akan mencari mean atau nilai rata-ratanya. Nah, di sini cara mencari mean itu dengan rumus jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah dibagi jumlah dari frekuensinya. Jadi jumlah frekuensi dikali nilai tengah itu 6.861. Nah, jumlah frekuensinya itu 150. Maka 6.861 dibagi 150, maka hasilnya itu 45,94. Kemudian kita mencari median, yaitu mencari nilai tengah. Nah, di mana median ini dengan rumus itu LMT atau tepi kelas median ditambah N kurang 2 dikurang F, yaitu N kurang 2 ini banyaknya data dibagi 2, kemudian dikurang F itu frekuensi sebelumnya per frekuensi tepi kelas atas median. Nah, dikali C itu panjang kelasnya. Nah, di sini kita mendapatkan 8,5 kemudian ditambah 150 dibagi 2, yaitu 75 dikurang frekuensi sebelumnya yang sudah dijumlahkan jadi 45, yaitu 11 ditambah 34 per 50, karena frekuensinya terletak di 50 nih, di tepi kelas 38,5 sampai 46,5. Nah, dikali panjang kelasnya itu 8. Jadi sama dengan 38,5 ditambah 0,6 dikali 8, maka hasilnya itu 43,3. Nah, selanjutnya kita mencari kuartil 1. Di mana di sini kuartil 1 itu dengan rumus L1 ditambah buka kurung 1/4 N dikurang F1 per frekuensi, tutup kurung, dikali C. Nah, di mana L1 ini merupakan tepi kelas jadi 30,5. Nah, ditambah 37,5 karena 1/4 N. Jadi 1/4 dikali 150. Nah, dikurang 11. F1-nya frekuensi pertama itu 11 per 34, yaitu frekuensi yang terletak di tepi kelas 30,5, itu di tepi kelas atas di kuartil satunya. Jadi dikali panjang kelasnya. Jadi mendapatkan 30,5 ditambah 0,779 dikali 8. Nah, hasilnya itu mendapatkan 36,73. Nah, selanjutnya yaitu menghitung kuartil 3. Nah, untuk kuartil 3, di sini kita menggunakan rumus Q3 sama dengan L3 ditambah 3/4N dikurang F3 per F3 dikali C, di mana kita menggunakan 54,5 ini di bagian bawahnya ya teman-teman. Jadi di bagian sini nih. Jadi ini dipotong, ini kuartil 3-nya, berarti terletak di sini untuk kuartil 3-nya di kelas 54,5 sampai 62,5. Nah, di sini kita mendapatkan 54,5 ditambah 3/4N. Nah, 3/4N dari 150 itu ada 112,5 dikurang F3. Nah, F3-nya itu adalah jumlah dari frekuensi sebelumnya. Jadi jumlahnya itu ada 100 F3-nya. Nah, dibagi 15. F3-nya itu 15. Nah, di sini. Nih di tepi kelas 54,5 ini. Jadi sebelum ini kita tambahkan hasilnya 100. Nah, baru ini kita dapatkan
kalau frekuensi di tepi kelas yang kita dapat itu kali 3 di 54,5. Jadi dikali panjang kelasnya itu 8, maka hasilnya itu 54,5 ditambah 0,833 dikali 8. Jadi hasilnya adalah 61,17. Nah, selanjutnya itu mencari desil keempat atau D4. Nah, dengan rumus D4 sama dengan tapi kelas A ditambah 4/10N dikurang frekuensi sebelumnya itu 4 bagi frekuensi kelas desilnya itu 4. Jadi desil 4-nya. Jadi dikali panjang kelas yaitu C. Nah, dapat kita tepi kelas A 8,5. Nah, di sini 38,5. Kemudian ditambah 60. Jadi 4/10 dikali banyaknya data kami itu 150, jadi hasilnya 60 dikurang sebelumnya yaitu 45. Berarti tadi di sini, berarti di sini. Jadi frekuensi sebelumnya itu 11 ditambah 34, makanya dapat hasilnya 45. Jadi per 50, nah frekuensi di desil 4 tersebut atau di tepi kelasnya itu, jadi 50. Nah, di sini baru dikali panjang kelasnya yaitu 8. Kemudian kita mendapatkan 38,5 ditambah 0,3 dikali 8 sama dengan 40,9. Selanjutnya itu menghitung persentil P45 atau P45, di mana P45 itu dengan rumus L ditambah 45/100 dikali N dikurang F per frekuensi dikali panjangnya kelas yaitu C. Jadi persentil 45, di sini kita mendapatkan tepi kelas persentil itu 38,5. Nah, di sini 38,5. Lalu ditambah 67,5 yaitu didapatkan dari 45/100 dikali 150. Jadi mendapatkan 67,5 dikurang frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi sebelumnya itu 11 ditambah 34, maka setelah dapat 45. Jadi per 50. Jadi frekuensi dari persentil 45 itu di tepi kelas 38,5 itu dapat frekuensinya 50. Jadi dikali 8 yaitu panjang kelasnya. Maka mendapatkan 38,5 ditambah 45 dikali 8 sama dengan 42,1. Nah, kemudian untuk menghitung modusnya, di sini kita menggunakan rumus yaitu tepi kelas ditambah buka kurung A per A tambah B dikali panjang kelasnya itu C. Kemudian modus itu sama dengan tepi kelas 38,5 di mana ditambah 16 per 16 tambah 31 dikali 8. Nah, di sini nih kita mendapatkan 38,5 ditambah 0,34 dikali 8. Maka hasilnya 41,22. Baiklah, selanjutnya itu menghitung harga-harga tengah untuk data perempuan. Nah, di sini terdapat nih, teman-teman dapat melihat tabel ini, terdapat beberapa variabel seperti nilai tepi kelas, frekuensi, nilai tengah, dan frekuensi dikali nilai tengah. Nah, di sini cara untuk mencari nilai tengahnya sama kayak data latihan sebelumnya, yaitu nilai tepi kelas bawah ditambah tepi kelas atasnya, nilai tepi kelas atasnya. Jadi 19 ditambah 26 dibagi 2, maka mendapatkan nilai tengah yaitu 22,5. Kemudian selanjutnya ada 27 ditambah 34 dibagi 2, jadi hasilnya itu 30,5. Kemudian 35 ditambah 42 dibagi 2, berarti hasilnya itu 38,5 nilai tengahnya. Kemudian 43 ditambah 50 dibagi 2, dapatkan 46,5. Kemudian 51 ditambah 58 dibagi 2, berarti hasilnya 54,5. 59 tambah 66 dibagi 2, hasilnya 62,5. Nah, 67 tambah 74 dibagi 2, 70,5 hasil nilai tengahnya, dan 75 tambah 82 dibagi 2, maka setelah nilai tengahnya itu 78,5. Nah, untuk mencari FI dikali XI-nya itu kita tinggal mengalikan frekuensi dikali nilai tengah. Jadi frekuensi pada kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, 4, 5, 6, 7, 8 itu dikalikan dengan nilai tengahnya pada masing-masing kelas. Seperti 15 dikali 22,5 setelah 337,5, kemudian 38 dikali 30,5 setelah 1199, kemudian 35 dikali 38,5 itu 1347,5, kemudian 27 dikali 46,5 mendapatkan 1255,5, kemudian ada 10 dikali 24,5 itu 545, 15 dikali 62,5 itu 937,5, kemudian 8 dikali 70,5 itu mendapatkan hasil 564, dan terakhir itu 2 dikali 78,5 itu hasilnya 157. Nah, untuk jumlah total dari frekuensi dikali nilai tengah itu mendapatkan hasil 6303, dan untuk total jumlah frekuensi itu ada 150. Nah, teman-teman, di sini kita akan menghitung nilai mediannya, yaitu nilai rata-ratanya. Di sini dengan rumus rata-rata itu jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah per banyaknya data atau N. Jadi jumlah dari frekuensi dikali nilai tengah itu 6303 dibagi N itu banyaknya data atau frekuensi, jadi 150. Nah, sama dengan kita mendapatkan hasilnya itu 42,02. Nah, kemudian di sini kita akan mencari nilai median, yaitu nilai median. Di sini tepi kelas mediannya kita mendapatkan 34,5. Nah, di sini kita melihat di sini ada tepi kelas 34,5 ditambah N per 2. Jadi N per 2 itu 150 dibagi 2 yaitu dapat 75 dikurang 53 itu frekuensi sebelumnya. Jadi frekuensi sebelum ini berarti 15 ditambah 38 hasilnya 53 dibagi frekuensi modusnya. Berarti frekuensi kelasnya kan terdapat tadi di 34,5 ini tepi kelasnya. Nah, berarti frekuensinya 35. Nah, jadi dibagi 35 dikali panjang kelasnya 8. Jadi kita mendapatkan 34,5 ditambah 22 per 35 dikali 8, maka kita mendapatkan hasilnya itu 39,53 untuk nilai mediannya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai kuartilnya, yaitu kuartil 1. Nah, kuartil 1 di sini kita menggunakan rumus Q1 sama dengan tepi kelas N per 4 dikurang frekuensi sebelumnya per frekuensi pada kelas itu. Nah, dikali panjang kelasnya. Nah, di sini kita mendapatkan kuartil 1 itu terdapat di tepi kelas 6,5. Berarti di sini
Sini teman-teman, ditambah 37,5 itu dari 150 dibagi 4. Jadi dikurang frekuensi sebelumnya. Tadi kan di sini. Jadi frekuensi sebelumnya itu adalah 15. Per frekuensi pada kelas kuartil 1 tersebut berarti 38 dibagi 38 dikali panjang kelasnya itu 8. Jadi kita mendapatkan 26,5 ditambah 22,5 per 38 dikali 8, maka kita mendapatkan hasil nilai kuartil itu 31,24. Nah, selanjutnya itu kuartil 3. Nah, untuk kuartil 3 kita menggunakan rumus tapi kelas 3N per 4 dikurang frekuensi sebelumnya per frekuensi kelas kuartil 3 tersebut dikali panjang kelasnya itu C. Nah, Q3-nya ini 42,5. Nah, berarti di sini teman-teman posisinya 42,5. Nah, kemudian ditambah jadi 3N atau 3 per 4N. Jadi 3 per 4 dikali 150 maka hasil 112,5. Dikurang frekuensi sebelumnya, berarti sebelum dari kelas kuartil 3 ini. Berarti kan tadi kelasnya di sini. Berarti frekuensi sebelumnya itu berarti 15 tambah 38 tambah 35. Maka hasilnya itu 88 per frekuensi pada kelas kuartil 3 tersebut. Nah, kuartil 3 tersebut berarti 27, maka per 27. Jadi dibagi 27 dikali panjang kelasnya itu 8. Maka hasilnya itu 42,5 ditambah 24,5 per 27 dikali 8 sama dengan hasil untuk kuartil 3-nya itu kita mendapatkan nilai 49,76. Nah, selanjutnya kita akan menghitung desil keempat yaitu D4. Nah, di sini kita menggunakan rumus untuk desil keempat itu adalah tepi kelas desil 4 ditambah P dikurang frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi dikali panjang kelas. Nah, desil 4 sama dengan 4,5. Maka tepi kelasnya itu di sini. Nah, di sini. Oke, berarti ditambah. Nah, ini kita mendapatkan 60 ini itu dari 4 per 10 dikali 150, maka hasilnya itu 60 dikurang 53. Nah, 53 ini sama perhitungan dari frekuensi sebelumnya atau penjumlahan dari frekuensi sebelumnya. Nah, tadi kan kelas atasnya 34,5. Jadi, nah di sini kan berarti 15 tambah 38, maka hasilnya itu 53. Nah, dikurang 35. Nah, 35 itu frekuensi dari tepi kelasnya itu. Nah, di sini. Karena di tepi kelasnya 34,5, maka kita mengambil frekuensinya yang ini. Jadi, dikali panjang kelasnya 8, maka kita mendapatkan hasilnya 34,5 ditambah 7 per 35 dikali 8, maka kita mendapatkan hasil untuk desil keempatnya itu 36,10. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung persentil ke-20 atau P20. Nah, di sini untuk persentil ke-20 kita menggunakan rumus yaitu tepi kelas persentil 20 ditambah di sini P dikurang jumlah frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi dikali panjang kelasnya itu C. Jadi P20 ini sama dengan 26,5 ditambah 30. Nah, posisinya itu 0,20. Jadi kelas itu memuat 30 ya, berarti kelas kedua. Berarti antara ini, berarti di sini. Ini kelas kedua ini. Nah, setelah itu kita mendapatkan 30 dikurang frekuensi sebelumnya. Ini kan tepi kelasnya tadi 26,5. Nah, kelas sebelumnya itu jumlah sebelum itu 15. Jadi dikurang 15 per 38. Nah, 38 itu frekuensi dari tepi kelas atas dari persentil yang ke-20 itu. Jadi 26,5 ini frekuensinya 38. Jadi makanya dibagi 38 dikali panjang kelasnya 8. Sama dengan kita mendapatkan hasilnya 26,5 ditambah 15 per 38 dikali 8. Maka hasil untuk persentil ke-20 itu kita mendapatkan nilai 29,66. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai modus atau nilai banyak muncul gitu, atau yang sering muncul. Nah, jadi di sini kita modus itu atau juga disebut mode sama dengan, nah ini tepi kelas A ditambah A per A tambah B dikali C. Nah, di sini kita dapat 26,5. Nah, jadi 26,5 di sini. Berarti di sini ya teman-teman 26,5. Nah, selanjutnya ditambah A-nya itu 23. Ditambah karena kan dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya, ditambah 23 ditambah 3 dikali 8. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 26,5 ditambah 23 per 26 dikali 8. Maka hasil untuk nilai modusnya kita dapat di nilai 33,58. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan harga-harga deviasi untuk laki-laki. Nah, di mana di sini kita sudah mendapatkan, awalnya kita sudah mendapatkan dua tabel yaitu XI dan juga FI. Nah, di mana data-data XI ini adalah 26,5 dan juga FI-nya dimulai dari 11. Nah, di sini kita langkah pertama yang kita gunakan adalah kita harus menghitung jumlah dari FI-nya, di mana di sini jumlah FI keseluruhan itu adalah 150. Lalu setelah itu kita harus mencari FI dikali XI, di mana di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk selanjutnya kita juga akan mencari, nah di mana di sini kita nanti akan mencari mean dulu. Di sini jumlah keseluruhan XI dikali FI, jumlah keseluruhannya itu dibagi nanti dengan jumlah keseluruhan FI. Yaitu di sini kami mendapatkan hasilnya 6.895 dibagi dengan 150, di mana mean-nya atau x-aksesnya itu kami dapatkan 45,96. Lalu untuk menghitung mean deviasinya itu kami menggunakan rumus MD, di mana FI dikali dengan mutlak DI. Nah, untuk mencari DI sendiri itu adalah XI dikurang dengan x-aksen yang tadi kita cari. Nah, sementara di sini DI-nya kan ada yang negatif dan ada yang positif. Maka di sini kami akan mengubah semua angka yang ada di DI itu menjadi positif dengan menggunakan mutlak DI.
Lalu di sini untuk mencari mean deviasinya, yaitu kami menggunakan rumus FI dikali mutlak DI dibagi dengan N. N ini di mana jumlah semua FI yaitu 150. Maka didapat angka 1554,667 dibagi dengan 150. Lalu mendapatkan hasil 10,364. Lalu berikutnya kita akan mencari defisi standar S atau simpangan baku. Di mana di sini kita menggunakan rumus S sama dengan S2 dikurang dengan N dikurang 1. Di mana untuk mencari S2 yaitu adalah FI dikali DI2 atau FI dikali dengan DI dikuadratkan. Nah, di sini kami mendapatkan hasil S2-nya itu adalah 24.501,332. Nah, dibagi dengan N dikurang 1, yaitu 150 dikurang 1. Maka kami mendapatkan hasil 12,823. Lalu untuk variansi sendiri, itu kami menggunakan rumus S kuadrat, yaitu hasil dari 12,823 itu kita kuadratkan. Di sini kami mendapatkan hasilnya 164,429,329. Lalu harga deviasi untuk perempuan, di sini XI-nya yaitu 22,5, 30,5, 38,5, 46,5, 54,5, 62,5, 70,5, dan juga 78,5. Sementara untuk FI-nya itu ada 15, 38, 35, 27, 10, 15, dan 8, dan juga 2. Lalu di sini kita akan kalikan masing-masing XI dengan FI. Setelah dapat hasilnya, untuk mencari DI, maka kita harus mencari dulu mean atau X-aksennya, yaitu dengan cara hasil keseluruhan FI dikali XI, itu kita bagi dengan FI. Nah, di situ nanti kita akan mendapatkan hasil untuk X-aksennya, di mana di sini kami mendapatkan hasil untuk X-aksennya, yaitu adalah 42,02. Lalu di sini untuk mencari DI, kita menggunakan rumus XI dikurang dengan X-aksen. Jadi 22,5 dikurang dengan 42,5, 30,5 dikurang dengan 42,5, dapatlah hasil-hasil DI berikut ini. Lalu setelah itu, kami mutlakkan DI agar semua hasilnya itu positif. Lanjut pencarian selanjutnya itu untuk mencari FI dikali DI, maka FI dikali dengan mutlak DI agar hasilnya semuanya positif. Selanjutnya FI dikali DI kuadrat, lalu FI dikali DI pangkat 3, lalu FI dikali DI pangkat 4. Nah, dari pencarian ini itu akan ditemukan jumlah-jumlah yang diperlukan untuk mencari mean deviasi, defisi standar S, dan juga variansi. Di mana yang dibutuhkan itu nanti datanya ada F1 itu sebesar 150, lalu FI dikali XI ini jumlah 6.303,0, lalu untuk FI dikali DI ini jumlahnya adalah 1707,52. Lalu untuk S2-nya atau FI dikali DI kuadrat itu jumlahnya semua akan berjumlah 28.733,44. Lalu untuk mencari mean deviasinya, kita menggunakan rumus F1 dikali mutlak DI itu dibagi N. Nah, jumlah semua mutlak F1 dikali mutlak DI itu adalah 1707,52 itu dibagi dengan 150, maka didapat hasil 11,383. Lalu untuk mencari standar S atau defisi standar S atau simpangan baku, kita menggunakan rumus S2 dibagi dengan N dikurang 1 diakarkan. Nah, di mana S2 yang kita dapat tadi itu adalah jumlah semua FI DI dikuadratkan, itu adalah 28.733,44 dibagi dengan 149, maka didapatkan hasil 13,886. Untuk variansi kita menggunakan rumus S kuadrat, yaitu 13,886 kita kuadratkan menjadi 192,820,996. Nah, selanjutnya di sini untuk menghitung kemencengan dan keruncingan pada data laki-laki. Nah, di sini gamma 1 yaitu mu3 dibagi dengan mu2 dipangkatkan 3/2. Itu sama dengan nah, mu2 dan juga mu3 sendiri itu didapatkan dari data sebelumnya, yaitu F1 kuadrat, F1 dikali DI1 kuadrat itu menjadi S kuadrat, ini S pangkat 3, dan selanjutnya ini S pangkat 4. Nah, ini diubah menjadi mu1, mu2, dan juga mu3, lalu mu4. Nah, di sini kita memakai gamma 1 sama dengan mu3 dibagi dengan mu2 dipangkatkan 3/2. Lalu di sini jumlah S3 kita tadi keseluruhannya adalah 1471,52 itu dibagi dengan mu2 yaitu 163,342 dipangkatkan 1,5 karena 3/2 itu adalah 1,5. Maka hasilnya adalah untuk kemencengan data laki-laki yaitu 0,704. Keruncingan sendiri kita di sini memakai gamma 2 sama dengan mu4 dibagi dengan mu2 dikuadratkan dikurang 3. Jadi di sini mu4 yaitu 75233,31 dibagi dengan 163,342 itu dikuadratkan dikurang 3. Maka keruncingan untuk laki-laki itu adalah minus 0,180. Lalu di sini menghitung kemencengan dan keruncingan untuk data perempuan, di mana kemencengannya itu kita memakai rumus gamma 1 sama dengan mu3 dibagi dengan mu2 dipangkatkan 3/2. Nah, di sini mu3-nya tuh ada berjumlah 1742,83 dibagi dengan 191,556 dipangkatkan 1,5 karena di sini 3/2 sama dengan 1,5. Maka didapatkan hasil yaitu
0,657 untuk kemencengan perempuan. Sementara untuk peruncingannya sendiri yaitu gamma 2 itu didapatkan dari perhitungan mu 4 dibagi dengan mu 2 kuadrat dikurang 3. Maka didapatkan hasil minus 0,356. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cynthia. Baiklah, di sini saya akan langsung saja menjelaskan untuk codingan dalam membuat diagram menggunakan Python. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Jadi, di sini saya telah membuat dashboard yang berjudul Analisis Persentase Pendidikan di Pulau Sumatera berdasarkan jenis kelamin. Jadi, project ini dibuat menggunakan Python ya, dengan bantuan library utama yaitu Pandas untuk pengolahan data, Plotly untuk visualisasi, dan saya menggunakan Streamlit untuk menampilkan dashboard yang biar dashboard tertampil gitu. Kemudian saya akan langsung saja menjelaskan codingannya. Jadi pertama-tama kita mulai dari bagian paling dasar yaitu pembuatan data mentah di data mentahnya. Jadi ada dua, data laki-laki dan data perempuan kan. Jadi keduanya itu disusun dalam bentuk list of dictionary. Ini dictionary-nya atau daftar yang berisi kamus data. Kemudian masing-masing itu memiliki 4 kunci yaitu kelas, interval, frekuensi, dan persentase. Kemudian yang untuk data mentah itu kan setelah data mentah dibuat tuh, langkah berikutnya adalah mengubah data menjadi data frame menggunakan library Pandas. Jadi yang DF nih, DF laki-laki, dan yang ini nih merupakan data frame ya, buat data frame. Dengan begitu data kita tuh sudah terbentuk table. Jadi dengan kolomnya dan baris yang rapi, ini bisa memudahkan untuk melakukan analisis lebih lanjut seperti perbandingan, agregasi, ataupun visualisasi. Jadi setelah itu kita akan melakukan penggabungan data itu untuk membandingkan ya. Jadi setelah dibuat nih, jadi membuat sebuah bagian khusus ya untuk menggabungkan data laki-laki dan data perempuan menjadi satu table baru, yaitu untuk kita bisa membandingkan kedua kelompok dalam satu grafik. Jadi di sini saya membuat list baru bernama data gabungan. Ini list nih. Lalu menggunakan perulangan for untuk mengisi data. Nah, ini ada perulangan for. Kalian tinggal isi datanya aja. Jadi hasilnya nanti dikonversi lagi menjadi data frame bernama DF gabungan gitu. Dengan data gabungan ini saya bisa membuat grafik perbandingan secara langsung antara laki-laki dan perempuan. Kemudian setelah itu data dasarnya kan sudah siap tuh. Jadi saya mau menambahkan logika untuk membuat data kumulatif. Tujuannya itu untuk melihat bagaimana frekuensi berkembang dari satu kelas ke kelas berikutnya. Jadi bagian ini sangat penting ya untuk analisis tren. Jadi kodenya itu menggunakan perulangan untuk menghitung jumlah total dari elemen sebelumnya. Jadi ini bagiannya. Nah, pokoknya bagian sini adalah pembuatan data kumulatifnya. Jadi kemudian hasilnya tuh nanti disimpan dari DF kumulatif ini. Nah, ya itu. Nanti data itu digunakan pada grafik garis line chart di dashboard untuk menampilkan tren dan pertumbuhan. Kemudian nanti saya ada menambahkan radar chart. Jadi selain bar dan line chart, saya juga membuat radar chart untuk membandingkan secara visual proporsi total antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu kita menggunakan total dari kolom frekuensi dan nilai maksimum dengan kode ini. Ini yang kalau mau lihat yang ini, yang total laki-laki. Oh ini total laki-laki ini. Nah itu dia. Jadi nilai-nilai ini kemudian ditampilkan dalam bentuk kartu informasi di bagian atas dashboard, jadi memberikan ringkasan cepat dengan total dan nilai tertinggi di masing-masing kelompok. Kemudian nanti ada bagian visualisasi dashboardnya, jadi kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu pembuatan visualisasi dashboard, yaitu menggunakan Plotly dan Streamlit. Jadi ada bagian grafik batang atau bar chartnya itu, yang pertama-tama kita membuat grafik batang itu untuk memperbandingkan kan distribusi frekuensi laki-laki dan perempuan itu. Jadi kode utamanya itu yang Phi. Nah ini. Pokoknya kita bisa atur tampilannya itu bisa menggunakan Phi update layout nih. Jadi di sini tuh ada bar mode, berarti batang laki-laki dan perempuan akan berdiri berdampingan untuk memudahkan perbandingan antara hasilnya. Jadi ditampilkan dengan ini Plotly. Nih. Jadi nanti grafiknya akan muncul langsung di dashboard Streamlit. Jadi kemudian ada pie chart di bagian sini. Jadi selanjutnya menampilkan distribusi frekuensi dalam bentuk diagram lingkaran itu untuk melihat proporsi antara kelas. Jadi saya buat dua pie chart, satu yang laki-laki dan satu yang perempuan. Di bagian nih. Oke, ini ada go.py. Nah, ini dia. Kemudian kita tampilkan di dua kolom ya, child 1 dan child 2 agar tidak sejajar dengan visual ini. Menggunakan bisa langsung menjadi distribusi data secara persentase tanpa perlu menghitung manual. Kemudian ada untuk menampilkan perubahan data dari satu waktu ke waktu, saya menggunakan grafik garis line chart. Bagian ini menampilkan tren persentase laki-laki dan perempuan. Ada juga ini nih. Nanti ini ada model sama dengan lines plus markers ya. Itu membuat grafiknya tuh menampilkan garis sekaligus titik data. Jadi lebih mudah dibaca ya. Visualisasi ini sangat membantu dalam memahami arah perkembangan data apakah meningkat. Jadi ini codingan untuk membuat grafiknya ya, diagram-diagramnya. Kemudian saya
nanti pokoknya tampilannya itu kita akan menggunakan komponen Streamlit seperti st.subheader itu untuk membuat judul bagian, kemudian st.columns itu menampilkan dua grafik berdampingan, kemudian st.markdown itu tuh untuk memberikan teks keterangan di atas grafik. Jadi nanti bagian header di atas dashboard itu berisi statistik ringkas seperti jumlah total frekuensi laki-laki, jumlah total frekuensi perempuan, nilai maksimum dan dari masing-masing pokoknya. Kemudian kita langsung saja akan melihat dashboardnya di sini. Nah, jadi ini adalah hasil dashboard yang telah dibuat. Jadi di sini ada pertama itu ada header dengan judul dari ringkasan angka, terus ada grafik batang perbandingan, ada jadi yang warna biru ini yang laki-laki dan pink itu yang perempuan. Jadi yang bagian pokoknya biru itu laki, yang pink itu perempuan ya. Jadi ada grafik batang juga kan ada dua, ada juga ini ada diagram pie, ada dua, terus ada grafik tren dan kumulatif, ada grafik radar. Terus saya tambahkan juga ini adalah namanya itu block plot diagram. Oke, kemudian di sini ada tabel data mentah ya. Jadi ini tabel data dari seluruh ini. Ini pokoknya tabelnya. Jadi intinya dengan dashboard ini kita bisa melihat, menganalisis dan membandingkan data pendidikan agar antara laki-laki dan perempuan di Pulau Sumatera dengan cara yang sangat mudah dipahami. Baiklah, itu dapat saya sampaikan untuk bagian codingan. Sekian, terima kasih.